Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat yang masyaallah at-taqwa yang dalam hormati majelis ilmu at-taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan ingkang barokah menika kita mengkaji kitab Tanbihul Mu'minin. Tema ini menika keutamaan salat berjamaah dan yang siksa bagi orang yang meninggalkan salat, dan 3 tempat ketika saat salat supaya salat kita lebih khusyuk. Wonten kitab Tanbihul Mu'minin didhawuhaken sapa sing nglangkungna secara mudawamah istiqomah ajeg 40 dina hari salat berjamaah, tidak ada satu rakaat pun yang ketinggalan, maka nanti di akhirat orang tersebut dijamin tidak akan tersentuh oleh panasnya api neraka. Lajeng nomor kali, barang siapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah secara istiqomah, maka keutamaanipun menika nomor sepindah selamat dari penghidupan yang sempit. Tapi ini lumayan ya, dan bagian waktu kerja, waktu kesibukan, alam menuju sholat berjamaah oleh uangnya. Tapi kita berusaha sholat melaksanakan dengan berjamaah. Kalau lancarno rezeki ini, gampang no rezeki ini kalau bukan sempit, bukan seret. Nomor kali keutamaan yang ingkang istiqomah melaksanakan sholat berjamaah tersiksa dari kubur, tersiksa dari kubur. Nomor 3 sinten sing ingkang nglanggenaken sholat berjamaah inggih punika keutamaanipun mangke wonten akhirat badhe nampi rapot catatan amal-amal perbuatan kita di dunia ini dengan tangan kanan, berarti alamatipun mlebet surga. Lajeng mangke wonten akhirat ketika menyeberangi sirat, bagi orang yang melanggengkan sholat berjamaah menyeberangi sirat kalau kados kilat yang cepat menyambar bus. Nomor gangsal bagi siapa yang mengistiqomahkan sholat berjamaah, maka di akhirat nanti Allah akan menjamin orang tersebut tidak akan dimasukkan neraka, tidak dihisab, langsung Allah mengatakan surga itu Allah Subhanahu wa taala. Lajeng siksaan bagi orang yang memudahkan gampangnya ninggalno sholat. Napa kemawon siksaanipun wonten kitab Tanbihul Mu'minin didhawuhaken sapa sing gampang remehno sholat, ninggalno sholat, nomor 1 rezekine iku seret. Nomor 2 amalnya tertolak. Nomor 3 bukti kebaikannya itu wajahnya tidak mencerminkan wajah yang ramah, wajah yang cerah, masih terlihat pancaran wajahnya. Lajeng wonten ketika saat syakaratul maut bagi orang yang meninggalkan sholat, nomor 1 siksaannya adalah nyawanya keluar dalam keadaan dahaga ngelak. Nomor kalihipun sapa sing gampang ninggalno sholat, maka nanti di akhirat nanti ketika syakaratul maut akan mengalami kelaparan. Nomor 3 bagi yang meninggalkan sholat ketika syakaratul maut nanti mencabutnya malaikat dengan keras-keras ketika saat mencabut nyawanya. Lajeng barang siapa yang meninggalkan sholat nanti dampaknya wonten alam kubur. Nomor 1 maka pertanyaannya malaikat dengan nada yang keras, alam kuburnya gelap gulita. Nomor 3 nanti tanahnya akan menghimpit badannya sekeras-kerasnya karena meninggalkan sholat. Kemudian pada hari kiamat nanti bagi orang yang
meninggalkan sholat akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang seberat-beratnya. Nomor kalih ketika hari kiamat nanti bagi orang yang meninggalkan sholat, maka akan mendapatkan marah bendu saking Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 pun disiksa api neraka dengan sesakit-sakitnya, separah-parahnya. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dalam hormati, majelis ilmu At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kita hidup di dalam dunia ini tidak lepas dari cobaan, masalah keluarga, ekonomi, tetapi kalau hati kita tancapkan kepada Allah, sholat itu sebetulnya itu adalah menghubung antara makhluk kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah daripada sholat lebih sholat berjamaah kalau sebagai menyelesaikan persoalan hidup, termasuk doa yang mustajabah adalah ketika kita saat sholat, termasuk ketika sujud sebelum salam, maka kita adukan dari seluruh permasalahan hidup ini karena Allah yang punya hidup, Allah yang mempunyai alam semesta ini. Maka kadang-kadang kita ini barang siapa yang melencapkan hidupnya karena dunia, pasti saya pastikan hidupnya tidak akan tenang. Karena apa? Karena menggantungkan hidupnya kepada ciptaan Allah, bukan menggantungkan hidup kepada yang menciptakan Allah. Maka cintai Allah baru mencintai ciptaannya. Kita sama-sama belajar supaya hati kita hidup kita ini bisa tenang, segala permasalahan tidak kita lampiaskan dengan minum-minuman yang memabukkan. Kita bawa healing yang terbaik adalah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat jamaah majelis ilmu At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten 3 tempat yang mustajabah ketika kita saat sholat. Ingkang nomor sepindah inggih menika ketika kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Maksudipun kirang langkung makaten, ya Allah, aku menatap wajahmu, aku hadapkan diriku kepadamu. Engkaulah Tuhan yang menciptakan bumi, langit, dan alam semesta ini. Saya bukan siapa-siapa, saya sebetulnya tidak ada, yang ada hanyalah Engkau, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita ketika saat sholat, kita hadapkan wajah kita, diri kita, badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita ini tidak tahu secara fisik Allah itu bagaimana wajahnya, tapi kita bisa melihat Allah dengan mata hati kita. Kemudian yang kedua, supaya sholat kita khusyuk ketika kita saat membaca suratul Fatihah pada saat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Dari semua permasalahan hidup ini kita sembah Allah dulu, baru kita minta pertolongan. Kemudian kalau ada pertanyaan, saya ini berdoa minta kepada Allah, kalau dikasih mungkin kita kurang menyembah kepada Allah, masih menyembah kepada ciptaannya, sehingga doa-doa kita, permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepada Allah niscaya aku akan mengabulkan. Tapi kita tidak boleh putus terus, kita memohon kepada Allah. Ijazah dari Gusmus, ketika kita ada masalah apa saja ketika sholat membaca suratul Fatihah itu diulang-ulang sampai 11 kali. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in, iya karena butuh, terus dan kita curhat kepada Allah apa yang kita permohonkan, kita minta, masalah ekonomi, masalah anak dan sebagainya. Nomor 3 ketika sholat supaya khusyuk, yaitu saat membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini apa? Kita seolah-olah berhadapan kepada Rasulullah. Rasulullah adalah seorang makhluk yang terbaik. Kita mencintai Rasul, selain mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kita hadirkan akhlak-akhlak Rasulullah kepada diri kita. Inilah 3 tempat amalan yang harus kita konsentrasi ketika pada waktu sholat. Maka pada pagi hari ini yaitu keutamaan
berjamaah secara mudawamah, dan siksa bagi orang yang meninggalkan sholat, dan 3 bacaan yang harus kita fokuskan supaya permasalahan hidup kita Allah akan menyelesaikan dari persoalan apapun. Maka kudu ada bungalan manfaatipun, menawi kekurangan, kesalahan, tutur dalam ampuni sampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.